Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Aryana dari Prodi Administrasi Publik Reguler 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan data dan statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, mengenai data dan statistik perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus berbasis data dan informasi yang memiliki satu kesatuan sistem pembangunan nasional, saling terhubung dengan informasi pemerintah daerah yang menjadi media pembinaan dalam membangun pembangunan daerah. Permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi program, dan kegiatan dalam rencana pembangunan daerah harus disusun dengan berbasis data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah mengenai pengertian data. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi. Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis, serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Adapun macam-macam data ada 3. Yang pertama, data dasar, ditujukan untuk keperluan yang bersifat lebih luas, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Data yang disajikan memiliki kandungan lintas sektoral berskala makro dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Kemudian yang kedua, data sektoral. Pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penyedia data dan informasinya adalah satuan perangkat kerja daerah di lingkungan pemerintah daerah dan lembaga negara. Dan yang terakhir, data khusus, merupakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan khusus dunia usaha diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau unsur masyarakat. Selanjutnya, strategi akurasi data. Strategi yang ditempuh bidang data dan Litbang adalah: yang pertama, kerjasama dengan Badan Pusat Statistik; yang kedua, pengumpulan data melalui dinas atau instansi; yang ketiga, kerjasama dengan lembaga pendidikan maupun LSM; yang keempat, pengumpulan data secara langsung; dan yang kelima, pengumpulan data yang melibatkan masyarakat. Adapun peranan data, yang pertama yaitu sebagai suatu acuan kegiatan, yang kedua sebagai dasar perencanaan, yang ketiga sebagai dasar untuk membuat keputusan, dan yang keempat sebagai bahan untuk evaluasi. Selanjutnya adalah kualitas data. Kualitas data ada 6. Yang pertama, relevansi, yaitu berkaitan dengan tujuan. Yang kedua, akurasi atau tepat, benar, teliti, seksama, dan cermat. Yang ketiga, koherensi atau tersusun. Yang keempat, aktualitas atau tepat waktu. Yang kelima, interpretabilitas. Dan yang keenam, aksesibilitas atau kemudahan untuk mengakses data. Adapun hambatan-hambatan dalam pengumpulan data dalam perencanaan pembangunan daerah, yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi. Yang kedua, keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Yang ketiga, tidak adanya kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan data dan informasi. Kemudian yang keempat, tidak adanya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kegiatan statistik. Kegiatan statistik ini adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Adapun macam-macam statistik ada 3. Yang pertama, statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Yang kedua, statistik sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kemudian yang ketiga, statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai contoh pemanfaatan data statistik.
Contoh pemanfaatan data statistik dalam perencanaan diantaranya adalah input-output analisis, supply-demand ekonomi, analisis dampak kebijakan, PDB atau PDRB, potensi dan struktur ekonomi suatu daerah, tingkat kesejahteraan penduduk, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, potensi UKM dalam perekonomian daerah, populasi UKM, dampak kerusakan lingkungan dalam proses pembangunan, dan dampak deplisi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya mengenai data dan statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.